Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kopinya dulu aja. Alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya mengajak kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah SWT atas semua yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat, keberkahan yang tentunya kita syukuri dengan sebaik-baik syukur adalah nikmat hidayah Islam, hidayah iman, dan hidayah di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat, salawat serta salam kita lamatkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan pembacaan tentang 10 pokok prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan sedikit mengulang dan perlu kita garis bawahi bahwa bedakan antara firqah dan organisasi. Kita kemarin sudah membahas tentang bahwa di antara sekian banyak firqah yang ada, yang selamat adalah satu, yakni Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, firqatun najiyah, golongan yang selamat. Dan kita terakhir kemarin sudah membahas tentang takdir. Sebelum kita lanjutkan, sedikit akan membahas tentang macam takdir agar kita bisa memahaminya. Ya, seperti apa bentuk takdir? Yang pertama adalah takdir azali. Takdir ini adalah catatan berkaitan dengan kehidupan manusia 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, ketika diciptakan kolam. Ya, di Sahih Bukhari Badul Khalqi dijelaskan makhluk pertama kali diciptakan oleh Allah adalah kolam, pena, yang mencatatkan takdir kehidupan. Ya, jadi takdir azali adalah takdir yang ditulis 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, ketika diciptakan kolam. Yang kedua, takdir umri, yakni takdir ketika diletakkannya sperma kepada rahim. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Dan dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih menjadi janin di dalam perut ibu. Namanya takdir umri. Makanya ketika ditiupkan ruh dicatatkan, ya, bahagia, susah, senang, jodoh, hidup dan mati. Itu ketika di rahim yang ditiupkan oleh malaikat. Namanya takdir umri, ketika janin berada di rahim ibunya. Kemudian berikutnya adalah takdir yaumi, penerapan takdir dari takdir yang telah ditetapkan sebelumnya. Kulla yaumin huwa fi sya'nin, setiap waktu di dalam kesibukan. Kemudian takdir misaki, takdir perjanjian yang diambil oleh Allah dari hambanya ketika masih di sulbi babaknya, ya, yakni Nabi Adam. Kemudian takdir hauli, dan ini masuk Lailatul Qadar, namanya takdir tahunan. Ya, jadi takdir hauli adalah takdir tahunan di malam Lailatul Qadar. Semoga kita bisa menemuinya. Makanya paling aman adalah 10 hari full, tidak pilih-pilih nyari yang ganjil, ya. Karena Rasulullah demikian, tidak pilih-pilih hanya yang ganjil, tapi full 10 hari itikaf di masjid. Itu diantara pembagian tentang takdir. Kita masuk poin kedua berkaitan dengan 10 pokok atau prinsip yang dimiliki Ahlussunnah wal Jamaah. Pertama, yang kedua adalah definisi iman. Ya, prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa iman itu perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Makanya Imam Syafi'i dalam Muqaddimah Syarah Sahih Muslim bahwa iman adalah qaulun wal amal.
Jadi tidak hanya ucapan tok, tapi mencakup 3 hal. Jadi kalau orang beriman, ya dia yakin, dia juga beramal. Iman kepada Allah, amaliyahnya apa? Ibadah. Iman kepada Rasul, amaliyahnya apa? Mengikuti petunjuknya. Dan berbagai macam jenis iman yang termuat dalam rukun-rukun iman yang 6. Kemarin kita sudah kurang lebihnya dibahas tentang prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang meyakini rukun iman yang 6 dan kita tidak boleh menolaknya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinuna wajahadu bima wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan fangdur kaifa kana aqibatul mufsidin. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kesudahan. Ya. Jadi iman itu bukan sekedar yakin, belum cukup. Saya yakin ada Allah, tapi buktinya apa? Buktinya adalah beribadah. Saya iman kepada malaikat, buktinya apa? Ketika berbuat hati-hati, karena apa? Ada malaikat yang selalu mencatatnya. Dan semua yang termuat dalam rukun-rukun iman. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi sesungguhnya orang yang beriman ialah mereka bila disebut nama Allah gemetar hati mereka. Ya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka. Jadi imannya itu berdampak pada anggota tubuhnya, rasa takut, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang diseru ketika berpuasa adalah orang beriman. Karena ahlu sunnah ketika memiliki iman, dia dibuktikan dengan perbuatan. Bukan ya ayuhan nas, bukan ya ayuhan wahai manusia, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Karena iman yang benar adalah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya di dalam Al-Bayyinah atau dalam Al-Buruj, innalladzina amanu wa amilus soleh. Jadi dua-duanya ada. Hai orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi sekali lagi bahwa ahlu sunnah ketika beriman tidak cukup diucapkan, tapi diyakini dan diamalkan. Di dalam ayat lain, alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ini dari bukti dari keimanannya, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari hartanya yang kami berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Jadi orang beriman itu ya beramal, ya, bukan sekedar di lisan, tapi keyakinannya dibuktikan dengan perbuatan. Itu prinsip yang dipegang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada pembahasan lain berkaitan dengan iman agar kita mudah memahaminya, ya, pengertian iman. Ini dia. Yang pertama bahwa, ya, ini yang menjadi pokok iman itu ada di dalam hati, itu pertama, ya. Maka tasdiqu bil jinan wal qaulu bil lisan wal arkanu bil wal amalu bil arkan. Iman itu meyakini dengan hati atau menerkakan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, beramal dengan perbuatan. Yang kedua, ya, iman itu mencakup dua hal. Jadi setelah meyakini, yakni ucapan dalam lisan. Maka di sini umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, tingkatan kedua. Jadi tingkatan pertama di hati. Yang kedua
di lisan. Maka ketika Mu'adz bin Jabal ketika diperintah untuk berdakwah, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Jadi ucapan saja sudah berpengaruh, baru ucapan. Makanya ketika di sebuah peperangan ada seorang sahabat ketika tinggal nusuk bles orang kafir Quraisy ngomong la ilaha illallah. Tapi sahabat ini ngiranya agar selamat, ya, tapi nekat dibunuh juga. Kejadian ini dilaporkan kepada Rasulullah dan sahabat terus ditegur, apakah kamu sudah membelah dadanya? Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka darahnya haram ditumpahkan. Maka di sini Mu'adz bin Jabal ketika diminta untuk berdakwah, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Jadi mengucapkan la ilaha illallah sudah bermanfaat. Artinya apa? Darahnya haram ditumpahkan. Ya. Makanya sahabat terus ditegur oleh Rasulullah SAW, mengiranya dia main-main saja agar selamat, tidak jadi dibunuh. Ya. Makanya hati-hati dalam mengkafirkan. Kemudian tingkatan berikutnya, iman itu mencakup amal perbuatan, anggota badan termasuk bagian dari iman. Maka ya, di dalam hadis yang terkenal, al imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Iman itu ya lebih dari 70 cabang. Nah, yang paling utama ucapan la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah memiliki kedudukan siapa yang mengucapkannya darahnya haram ditumpahkan. Kemudian wa adnaha yang paling ringan adalah imatatul adza anit thariq. Iman yang paling ringan adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Artinya apa? Bahwa iman itu mencakup perbuatan. Jadi orang menyingkirkan gangguan di jalan itu bagian dari iman. Jadi diniati kerja bakti itu bagian dari bukti iman. Ya. Kemudian iman itu bisa bertambah. Seperti bulan Ramadan banyak kaum muslim imannya tambah. Orang ngaji imannya tambah. Itu standar, ya. Jadi iman itu kondisinya naik ketika dia belajar agama bersama dengan orang soleh. Kemudian Ramadan, karena Ramadan itu setan terbelenggu, maka imannya naik. Ya. Jadi itu sifat iman itu bertambah dengan ketaatan. Maka yasidu bitta'ah. Maka liyazdadu imana ma'a imanihim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman agar mereka bertambah imannya di samping iman yang ada. Ya, maka kita harus punya waktu untuk menambah iman, karena iman itu bisa berkurang ya, dengan mengikuti kondisi. Dan iman juga berkurang karena maksiat. Ini sifat iman. Jadi manusia bisa itu imannya itu tidak stabil, apalagi zaman sekarang. Zaman sahabat saja itu ya munggut kopi ini di sabi Pak, santai mawon ya. Saya juga sambil ngopi biar. Jadi iman itu bisa berkurang. Makanya kita agar kondisi imannya itu diperbarui, punya waktu untuk ngaji agar bagus. Sebagaimana handphone kita dipakai terus, lama-lama berkurang. Rasulullah mengumpamakan iman itu seperti baju kita, makin sering dicuci, apalagi zaman sekarang pakai mesin cuci jepluk gitu, warnanya cepet luntur. Beda zaman dulu, direm cuma dikucek awet gitu ya, ngalami semua ya Mas Bimo zaman kita kecil ya. Dikali deh saya dulu zaman SMP ya, belum ada. Nah sekarang baju cepat rusak karena mesin cuci. Rasulullah mengumpamakan bahwa iman itu seperti baju, lama-lama warnanya pudar ya, luntur. Apalagi mungkin zaman Pak Kus pakai blau ya Pak, ngalami Pak. Zaman tahun berapa ya, zaman 90-an ya, 80-an ya. Jadi nih seragamnya putih, sudah mulai agak kuning, direndam pakai blau.
Kita, masya Allah, itu zaman menyenangkan ya zaman dulu. Nah, maka dari itu iman itu perlu diperbaharui agar bagus. Jadi kita jangan merasa aman, iman saya akan stabil. Jangan harap, ya. Iman itu seperti tumbuhan, akan ada serangga atau hama. Ya, entah dari ucapan kita, entah lingkungan kita, entah pendengaran kita, apalagi zaman sekarang media sosial yang begitu bebas, ya, begitu terbuka, itu sangat rawan bagi keimanan kita. Maka waktu kita mungkin sepekan sekali, sebulan sekali, itu dalam rangka untuk memperbarui iman, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min. Di dalam Sahih Muslim dan Bukhari, tidaklah seorang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Jadi orang ketika sedang mencuri itu tetap muslim, tapi imannya sedang surut. Pezina juga sama, nggak bisa mengatakan gara-gara berzina kafir, nggak boleh, tapi tetap muslim, ya. Jadi dosa besar itu tidak mengeluarkan seorang dari Islam, ya. Maka di sini Rasulullah mengatakan la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina ketika berzina dalam keadaan beriman, ya. Ketika sedang merampok, membegal, mencuri, berzina, minum khamr, dia imannya sedang surut, ya, tapi dia tetap, ya, muslim. Jadi diibaratkan Islam itu lingkaran besar, imannya lingkaran kecil. Ketika seorang keluar dari lingkaran iman, masih dalam lingkaran Islam, ya. Kita kemarin sudah menyinggung tentang pembatal-pembatal keislaman. Nah, zina, mencuri, merampok, khamr itu bukan yang mengeluarkan seorang dari Islam. Beda ketika mengatakan bahwa zina itu halal, khamr itu halal, itu beda ceritanya, ya. Kemudian iman itu memiliki beberapa cabang. Sebagaimana tadi, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu memiliki lebih dari 70 cabang, dan iman itu mencakup amalan hati, amalan lisan, dan amalan badan tadi di awal, ya. Jadi 3 pokok tentang iman itu amalan hati, amal lisan, amalan badan, itu iman, ya. Dan di antara bentuk amal hati adalah takut kepada Allah, dan ini sebaik-baik, ya, iman yang dimiliki oleh seorang hamba, ya, karena keterikatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tawakal, ya. Jadi setiap kita harus memiliki tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyandarkan segala sesuatu kepada Allah, ya. Seorang pekerja, petani, ya, ketika keluar rumah diajarkan agar tetap tawakal, maka doanya bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah, agar apa? Aktivitasnya selalu connect dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amal hati termasuk iman. Kemudian cinta kepada Allah, itu bagian juga amalan hati. Maka kemarin pernah disinggung bahwa ibadah itu terbentuk dari kesempurnaan 2 hal, kesempurnaan cinta dan kesempurnaan ketundukan, ya. Kemarin sudah disinggung di Al-Fatihah, ya. Jadi ibadah itu terbentuk dari 2 kesempurnaan, kesempurnaan cinta dan kesempurnaan ketundukan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah maka bergetar hatinya. Dan amal lahir juga termasuk iman. Makanya perbuatan kita itu mencerminkan keimanan kita, ya. Makanya orang yang lemah imannya, ya, kacau hidupnya, tidak teratur. Ketika makan tidak peduli halal dan
haram. Ketika bergaul tidak peduli perbuatannya mendolimi orang lain atau tidak, kacau, karena tidak memiliki iman. Karena iman itu termasuk amalan lahir dan batin. Ya, makanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Yaitu dampak dari iman. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang iman, keyakinan yang ada berkaitan dengan iman yang ada dalam hati kita harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita berbicara tentang keimanan, terutama rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, pada Rasul, hari akhir, kepada qadar dan qadar, harus sesuai petunjuk keterangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir dan sebagai penutup pas, Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah SWT, iman itu tidak sah tanpa adanya tauhid. Ya, makanya ini yang menjadi tujuan utama Rasulullah SAW membangun keimanan, yaitu iman di atas tauhid. Ya, maka Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, maka ia masuk surga. Ini dan urusan akhirat. Urusan dunia saja, orang yang mengucapkan la ilaha illallah sekalipun kafir, katakanlah mau dibunuh, haram ditumpahkan. Contohnya kasus ketika perang Badar tadi disinggung. Jadi ini misalnya sedang perang berkecamuk, kita sudah tinggal tidur saja, dia ngomong tiba-tiba la ilaha illallah, tidak boleh ditembak karena lisannya sudah mengucapkan la ilaha illallah. Tidak perlu ngorek-ngorek, dibuka hatinya, kamu bohong atau beneran, nggak boleh. Siapa saja ya kalau sudah la ilaha illallah, haram darahnya ditumpahkan. Itu urusan dunia. Adapun akhirat menjadi jaminan masuk surga. Kemarin pernah dibahas Jatun Nadirin, Bajatul Abror, sekalipun orangnya belum pernah ibadah, dia mengucapkan la ilaha illallah khalisan fi qalbi dakhalal jannah. Artinya apa? La ilaha illallah tiket masuk surga. Katakanlah ada preman tobat, wis la ilaha illallah, mati, keluar masjid kesandung mati, masuk surga dia dengan la ilaha illallahnya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, bahwa iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan beramal dengan atau anggota badan, ya. Qaulun bil lisan wa i'tiqadu bi qalbi wa amal bil jawarih yasidu bit ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Jadi beramal dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, dan berkurang dengan kemaksiatan. Itulah keimanan yang dipegang, yang menjadi prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman itu amalan hati, amalan lisan yaitu ucapan, dan amalan perbuatan. Dengan hati, ucapan, dan perbuatan, tiga. Maka tidak sempurna iman seorang kalau sekedar diucapkan saja, saya yakin ada Allah, tapi nggak sholat, tidak. Tapi harus lengkap di dalam hati, ucapan, dan lisan. Kalau sudah terpenuhi, bahwa iman kita adalah iman yang dipegang oleh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebagian perjanjian kita satu pertemuan satu bab saja. Jadi simple, ringan, tapi semoga istiqomah yang menjadi ciri khas kita.